Wah wah wah, Timnas Indonesia dalam bahaya. Ternyata, Shin Tae-yong belum tanda tangan surat pemecatan. Ini yang akan terjadi jika Shin Tae-yong sampai lapor FIFA. Nah loh, sama seperti yang dibilang Tom Haye waktu lalu. Situasi ruang ganti Timnas Indonesia tak seperti yang disebut PSSI. Ini faktanya, yang pasti kalian akan heran dengan ulah PSSI. Nah ini nih, respon mengejutkan dari Mas Hilgers hingga Tom Haye lihat jersey Timnas Indonesia yang baru. Di tengah kabar Shin Tae-yong belum tanda tangan surat pemecatan. Nah ini baru super top Marco Top. Kehadiran Patrick Kluivert memang gak main-main sih ini. Pemain Sunderland jadi target naturalisasi baru Timnas Indonesia. Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Yang pasti bikin kalian terkejut saat mendengarnya. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Situasi ruang ganti Timnas Indonesia tak seperti yang disebut PSSI. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Cina pada 15 Oktober 2024 di Qingdao Youth Football Stadium tak hanya menyisakan kekalahan 1-2, tetapi juga rentetan kontroversi di luar lapangan. Salah satu isu paling hangat adalah suasana ruang ganti yang disebut-sebut tidak kondusif, memicu rumor bahwa pelatih Shin Tae-yong kehilangan kontrol atas tim. PSSI bahkan menyatakan komunikasi di ruang ganti berjalan buruk menjadi alasan mendepak Shin Tae-yong dari kursi pelatih. Namun pernyataan PSSI ini langsung mendapat bantahan keras dari mantan analis Timnas Indonesia, Kim Jong-jing, dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Deddy Corbuzier. Kim yang turut berada di ruang ganti saat laga berlangsung mengungkap bahwa tudingan tersebut tidak benar. Ia menyebut PSSI menyampaikan informasi yang jauh dari kenyataan. Salah satu isu utama yang diangkat adalah keputusan Shin Tae-yong mengganti kapten dari J-Itzes ke Asnawi Mangkualam yang dianggap PSSI sebagai bukti ketidakpuasan Shin terhadap Itzes. Bahkan sempat beredar kabar bahwa Itzes mengumpulkan pemain tanpa sepengetahuan pelatih. Namun, Kim Jong-jing menegaskan bahwa semua itu hanyalah rumor belaka. Tidak ada insiden seperti itu. Itu berita bohong, ujar Kim tegas. Ia juga membantah anggapan bahwa Shin Tae-yong sengaja tidak memasukkan Eliano Reijnders ke daftar susunan pemain atau menarik Mas Hilgers akibat blunder. Menurut Kim, keputusan tersebut murni strategi pelatih. Kim mengakui ada adu argumen di ruang ganti selama pertandingan, tetapi menekankan bahwa hal tersebut normal dalam laga internasional dengan tensi tinggi. Ia menambahkan bahwa komunikasi antara pelatih dan pemain berjalan baik berkat bantuan penerjemah seperti JJ untuk bahasa Indonesia dan dirinya untuk bahasa Inggris. Kalau ada yang bilang masalahnya komunikasi itu lucu. Saya selalu ada di sana dan semua berjalan sebagaimana mestinya, tambah Kim. Menurut Kim, Shin Tae-yong sangat mencintai pemain Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu telah membangun hubungan yang erat dengan para pemain sejak Desember 2019, memandang mereka sebagai keluarga. Coach Shin sangat peduli pada pemainnya. Apa yang kita miliki adalah hubungan keluarga, bukan sekadar tim sepak bola, tutup Kim. Kontroversi ini membuka diskusi lebar di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Apakah PSSI terlalu cepat mengambil keputusan? Ataukah ada agenda tertentu di balik pernyataan mereka? Yang jelas, suara Kim Jong-jing membawa perspektif baru yang perlu dipertimbangkan. Bagaimana pendapatmu? Apakah Shin Tae-yong layak didepak? Ataukah ini hanya drama yang dibuat-buat? Tulis opinimu di kolom komentar. Respon Shin Tae-yong usai disebut diktator. Tuduhan kontroversial yang dilontarkan Mark Locke, pemain Persib Bandung, bahwa mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong adalah seorang diktator langsung menjadi sorotan publik. Meski begitu, Shin Tae-yong memilih untuk tidak merespons dengan emosi, meskipun tudingan tersebut datang dari salah satu mantan pemain andalannya.
Hal ini diungkapkan oleh Kim Jong-jin, mantan asisten pelatih Shin Tae-yong, dalam sebuah podcast bersama Deddy Corbuzier. Menurut Kim, pernyataan Klok telah membuat Shin sangat kecewa. Coach Shin sangat kecewa hingga dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia tidak bisa berkata-kata. Bagaimana mungkin pemain yang pernah dia bina mengatakan hal seperti itu? Ungkap Kim. Kim menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar. Ia menjelaskan jika memang ada kesalahan yang pernah dilakukan Shin Tae-yong selama melatih, itu adalah hal yang wajar dan bisa diterima. Namun menurut Kim, tuduhan diktator tersebut hanyalah sebuah kebohongan. Oke, jika Mark mengatakan sesuatu yang benar, kami bisa menerimanya dan melangkah maju. Tapi jika itu hanya kebohongan, tentu sangat mengecewakan, tambahnya. Meski merasa tersakiti, Shin Tae-yong memilih untuk tidak menanggapi tuduhan ini secara langsung. Ia menyadari bahwa fokusnya seharusnya tetap pada kemajuan sepak bola Indonesia, apalagi saat ini timnas berada di masa-masa penting. Menurut Kim, Shin memahami bahwa timnas Indonesia sedang berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan masih memiliki peluang besar untuk lolos. Mengomentari tuduhan tersebut, kata Kim, hanya akan merusak momentum tim. Dia tidak ingin merusak apa yang sudah dibangun. Jika Shin mulai berbicara atau membalas tudingan itu, dia khawatir hal ini justru berdampak buruk pada persepak bolaan Indonesia, ungkap Kim. Di sisi lain, Mark Klok sempat memberikan klarifikasi atas ucapannya yang menuai kontroversi tersebut. Ia menyebut bahwa kesalahan terjemahan menjadi penyebab utama. Saat wawancara berlangsung, Klok menggunakan bahasa Belanda dan menurutnya makna sebenarnya tidak sepenuhnya sesuai dengan hasil terjemahan yang tersebar. Saya tidak bermaksud mengatakan hal buruk tentang Coach Shin. Ada kesalahpahaman karena bahasa, ungkap Klok. Pernyataan ini memicu perdebatan panas di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Ada yang mendukung Mark Klok dengan alasan kebebasan berekspresi, tetapi banyak juga yang membela Shin Tae-yong mengingat jasanya dalam membangun timnas Indonesia. Bagaimana menurutmu? Apakah pernyataan Mark Klok hanya kesalahpahaman atau ada hal yang lebih besar di balik ini? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Timnas Indonesia dalam bahaya. Shin Tae-yong belum tanda tangan surat pemecatan. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola tanah air. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dikabarkan hingga saat ini belum menandatangani surat pemecatan yang diberikan oleh PSSI. Situasi ini memicu kekhawatiran besar, terutama terkait persiapan Timnas Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana skuad Garuda memiliki peluang emas untuk mencetak sejarah. Menurut Kim Jong-jin, mantan asisten Shin Tae-yong, surat pemecatan tersebut diberikan hanya 2,5 jam sebelum diumumkan secara resmi oleh PSSI. Hal ini dilakukan tanpa adanya diskusi yang memadai, sehingga membuat Shin Tae-yong kaget dan kecewa. Lebih mengejutkan lagi, hingga saat ini Shin Tae-yong belum menandatangani dokumen tersebut. Kondisi ini tentu membuat posisi hukum dan manajemen timnas menjadi tidak jelas. PSSI sendiri sudah menunjuk Patrick Kluivert sebagai pengganti Shin Tae-yong. Namun, jika konflik kontrak ini tidak segera diselesaikan, implikasinya bisa fatal. Timnas berpotensi terkena sanksi dari FIFA akibat perselisihan kontrak ini, yang tentunya akan memengaruhi peluang Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Para pemain muda yang selama ini dibina Shin Tae-yong juga dapat kehilangan fokus akibat ketidakpastian ini. Shin Tae-yong sendiri, meskipun sudah dipecat, masih aktif menjalani berbagai agenda di Indonesia. Mulai dari syuting film hingga membuka turnamen golf, ia tetap terlihat berkontribusi secara positif. Namun, ketidakjelasan status ini menimbulkan spekulasi dan kecemasan di kalangan penggemar sepak bola. Sebagai negara dengan mimpi besar untuk tampil di Piala Dunia, Indonesia sedang berada di jalur yang baik. Dengan pemain-pemain muda bertalenta dan dukungan penuh dari supporter, mimpi itu terasa semakin dekat. Namun konflik internal seperti ini dapat menjadi penghalang besar. Jangan sampai mimpi jutaan rakyat Indonesia pupus hanya karena masalah administratif yang sebenarnya bisa segera diselesaikan. Kita semua tahu bahwa perjalanan ke Piala Dunia tidak hanya membutuhkan kerja keras di lapangan, tetapi juga manajemen yang profesional dan solid.
Situasi ini adalah momen krusial bagi PSSI untuk menunjukkan kapasitasnya dalam menyelesaikan masalah dengan bijak dan cepat. Bagaimana menurut kalian tentang situasi ini? Apakah PSSI seharusnya lebih transparan dalam menangani pemecatan Shin Tae-yong? Ataukah Shin Tae-yong sebaiknya diberi kesempatan kedua untuk melanjutkan proyek besar Timnas Indonesia? Tuliskan harapan dan dukungan kalian di kolom komentar agar mimpi menuju Piala Dunia 2026 tetap hidup. Respon mengejutkan dari Maes Hilgers hingga Tom Haye lihat jersey baru Timnas Indonesia. Kabar peluncuran jersey baru Timnas Indonesia oleh apparel resmi Erspo membawa antusiasme besar di kalangan para pemain diaspora. Dalam sesi pemotretan yang digelar di Belanda, beberapa pemain keturunan Indonesia seperti Maes Hilgers, Calvin Verdon, dan Tom Haye memberikan tanggapan positif yang mengejutkan terkait desain terbaru seragam skuad Garuda. Namun di tengah euforia ini, isu tentang status pemecatan Shin Tae-yong yang belum ditandatangani terus membayangi persiapan timnas. Para pemain diaspora tidak bisa menyembunyikan kekaguman mereka terhadap jersey terbaru Timnas Indonesia. Maes Hilgers, pemain keturunan yang berkarir di Eredivisie, menyebut jersey ini sebagai lambang kebanggaan. Bagus, tampak menarik dan membanggakan, ujarnya singkat namun penuh makna. Responnya menunjukkan betapa jersey ini memiliki daya tarik emosional bagi para pemain yang memiliki darah Indonesia. Sementara itu, Calvin Verdon, pemain yang juga aktif di kompetisi Belanda, mengungkapkan rasa bangganya terhadap desain yang lebih segar dan modern. Saya hanya punya satu kata, bangga. Bahkan lebih bagus daripada yang sebelumnya, ungkapnya dengan senyum lebar. Tom Haye yang turut hadir dalam sesi pemotretan mengaku sangat terpukau. Dia bahkan sudah tidak sabar mengenakan jersey tersebut dalam pertandingan resmi. Bagus, sangat indah. Saya pikir saatnya untuk mengenakannya. Jersey kadang selalu yang paling indah, katanya dengan semangat. Namun di tengah kebahagiaan ini, isu internal terkait pemecatan Shin Tae-yong masih menjadi sorotan. Pelatih asal Korea Selatan itu dikabarkan belum menandatangani surat pemecatannya meskipun PSSI telah menunjuk penggantinya, Patrick Kluivert. Situasi ini tentu menjadi perhatian besar, terutama karena debut jersey baru akan dilakukan dalam pertandingan tandang melawan Australia 20 Maret 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketidakpastian status Shin Tae-yong dapat memengaruhi persiapan tim secara keseluruhan. Apalagi jersey ini seharusnya menjadi simbol kebangkitan Timnas Indonesia di kancah internasional. Para pemain dan supporter tentu berharap agar isu ini segera diselesaikan demi menjaga fokus dan harmoni tim. Melihat antusiasme para pemain diaspora terhadap jersey baru ini, kita semua berharap bahwa semangat mereka dapat menyatu dengan soliditas tim. Jangan sampai konflik internal mengganggu persiapan skuad Garuda untuk meraih mimpi besar di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian tentang respon para pemain diaspora ini? Apakah konflik terkait Shin Tae-yong akan memengaruhi semangat timnas? Tulis harapan dan komentar kalian di bawah agar semangat Garuda terus membara. Media Malaysia dibuat heran dengan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia terus menunjukkan performa yang mengejutkan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski berada di grup berat bersama tim-tim seperti Australia, Arab Saudi, dan Jepang, skuad Garuda berhasil mencuri perhatian banyak pihak, termasuk media dari negara tetangga, Malaysia. Sorotan utama datang setelah pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Australia pada 10 September 2024 lalu di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Dalam laga tersebut, Indonesia secara mengejutkan berhasil menahan imbang tim peringkat 24 dunia dengan skor 0-0. Meski secara statistik Australia lebih mendominasi jalannya pertandingan dengan 67% penguasaan bola, Timnas Indonesia tampil luar biasa dengan pertahanan solid dan sejumlah peluang emas yang hampir berbuah gol. Media Malaysia seperti Berita Harian memberikan apresiasi besar terhadap perjuangan skuad Garuda.
Dalam salah satu artikelnya, media tersebut menyebut hasil imbang melawan Australia sebagai bukti bahwa timnas Indonesia kini telah mengalami perkembangan signifikan. Indonesia mempertahankan rekor tak terkalahkan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menahan imbang tim peringkat ke-24 dunia, Australia, 0-0. Ini adalah hasil positif kedua mereka setelah sebelumnya menahan Arab Saudi 1-1 di laga tandang, tulis berita harian dalam laporannya. Kiper andalan Indonesia Maarten Paes menjadi salah satu pahlawan di laga tersebut. Ia melakukan beberapa penyelamatan penting yang membuat lini serang Australia frustrasi. Selain itu, duet pemain belakang seperti Elkan Bagot dan Jordi Amat juga tampil solid, menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus lawan. Selain hasil melawan Australia, pertandingan melawan Arab Saudi pada 6 September 2024 juga menjadi momen penting. Meski bermain di kandang lawan, Indonesia berhasil mencuri 1 poin dengan hasil imbang 1-1. Gol penyeimbang yang dicetak oleh pemain muda berbakat, Rafael Struwich, menjadi bukti bahwa timnas Indonesia memiliki semangat juang yang tak kenal lelah. Namun, perjalanan timnas Indonesia tidak selalu mulus. Mereka sempat menelan kekalahan beruntun dari Cina dan Jepang sebelum akhirnya bangkit dengan kemenangan dramatis atas Arab Saudi di SUGBK pada 19 November 2024. Melihat pencapaian sejauh ini, wajar jika media Malaysia terheran-heran dengan perkembangan timnas Indonesia. Di tengah persaingan ketat di grup C, skuad Garuda tetap menunjukkan bahwa mereka bukan lagi tim yang bisa dianggap remeh. Bagaimana menurut kalian tentang performa timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Apakah hasil ini bisa menjadi awal kebangkitan sepak bola nasional? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan dukung Garuda terus terbang tinggi. Pemain Sunderland jadi target naturalisasi baru timnas Indonesia. Kabar menarik kembali hadir dari dunia sepak bola tanah air. Timnas Indonesia dikabarkan tengah mengincar pemain muda potensial asal Inggris, Jason Salt, untuk dinaturalisasi. Bek tengah berusia 21 tahun ini saat ini memperkuat Sunderland, klub yang berlaga di kasta kedua Liga Inggris Championship. Jason Salt dianggap sebagai salah satu talenta menjanjikan di lini pertahanan. Dengan postur tubuh tinggi dan kemampuan membaca permainan yang baik, ia kerap menjadi andalan dalam duel udara maupun situasi 1 lawan 1. Tidak hanya itu, Sol juga dikenal memiliki visi permainan yang matang untuk usianya, sebuah nilai tambah yang sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Menurut laporan, nilai pasar Sol mencapai 34,8 miliar rupiah, sebuah angka yang mencerminkan kualitas dan potensi sang pemain. Kehadirannya diharapkan dapat menjadi solusi untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia yang selama ini dinilai perlu peningkatan dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kompetisi internasional. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dikabarkan telah memulai proses naturalisasi Jason Salt. Proses ini melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kelancarannya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi PSSI untuk membangun tim nasional yang lebih kompetitif, baik di tingkat Asia maupun dunia. PSSI juga menegaskan bahwa perekrutan pemain naturalisasi seperti Salt tidak hanya sekadar menambah kekuatan di atas lapangan, tetapi juga menjadi bagian dari rencana jangka panjang untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kehadiran pemain naturalisasi di timnas Indonesia selalu menjadi topik yang menuai beragam pendapat. Ada yang mendukung langkah ini karena diyakini dapat langsung mendongkrak performa tim, sementara ada pula yang merasa fokus utama seharusnya tetap pada pembinaan pemain lokal. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kombinasi pemain lokal berbakat dan pemain naturalisasi dapat menciptakan tim yang lebih solid dan kompetitif. Dengan pengalaman bermain di Eropa, Jason Salt diyakini mampu memberikan dampak positif baik dalam permainan maupun dalam membimbing pemain muda lainnya di skuad Garuda. Apakah menurut kamu langkah naturalisasi pemain seperti Jason Salt merupakan keputusan yang tepat untuk timnas Indonesia? Atau seharusnya PSSI lebih fokus pada pengembangan bakat-bakat muda lokal? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari berdiskusi. Ranking FIFA Timnas Indonesia bakal meroket usai pertandingan lawan Australia dan Bahrain.
Timnas Indonesia berpotensi mencatat lonjakan besar di ranking FIFA jika berhasil memenangkan 2 laga penting di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Saat ini, skuad Garuda berada di posisi ketiga grup C dengan raihan 6 poin. Posisi ini hanya terpaut 1 poin dari Australia di peringkat kedua, sementara Bahrain, Arab Saudi, dan Cina juga memiliki 6 poin, membuat persaingan semakin ketat. Pelatih anyar Patrick Kluivert mengusung misi besar. Target realistisnya adalah meraih 4 poin dari 2 pertandingan melawan Australia dan Bahrain. Namun andai Timnas Indonesia mampu meraih kemenangan di kedua laga tersebut, efeknya akan sangat signifikan, terutama pada peringkat FIFA. Menurut perhitungan situs Football Ranking, kemenangan atas Australia di Sydney akan memberikan tambahan 20,76 poin untuk Timnas Indonesia. Dengan tambahan ini, total poin skuad Garuda akan menjadi 1151,26. Cukup untuk naik ke posisi ke-120 dunia, melampaui Zimbabwe yang memiliki 1151,06 poin. Skenario semakin manis jika Indonesia berhasil menaklukkan Bahrain di pertandingan berikutnya. Kemenangan ini akan memberikan tambahan 16,6 poin sehingga total poin Indonesia menjadi 1167. Peringkat FIFA Indonesia pun diprediksi akan naik ke posisi ke-115 menggeser Korea Utara yang memiliki 1164,41 poin. Meski kemenangan menjadi target utama, hasil imbang tetap memberikan dampak positif. Jika bermain imbang melawan Australia, Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 8,26 poin, sementara hasil imbang melawan Bahrain akan menambah 4,1 poin. Dengan 2 hasil imbang, Indonesia tetap bisa naik ke posisi ke-123 dunia dengan total 1142,86 poin. Namun kemenangan adalah kunci untuk memperbesar peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dan mencatatkan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi salah satu grup paling kompetitif. Meskipun ada perbedaan signifikan dalam ranking FIFA antara tim-tim di grup ini, kekuatan mereka cenderung merata. Patrick Kluivert dan skuad Garuda perlu memanfaatkan momentum ini untuk tampil maksimal, baik dari sisi strategi maupun semangat juang di lapangan. Apakah Timnas Indonesia mampu mengalahkan Australia dan Bahrain untuk meroketkan ranking FIFA mereka? Atau justru akan ada tantangan besar yang membuat target ini sulit tercapai? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Timnas Indonesia dominasi pemain mahal di ASEAN. Timnas Indonesia kembali menunjukkan eksistensinya di kancah sepak bola Asia Tenggara, tidak hanya melalui prestasi di lapangan, tetapi juga melalui nilai pasar para pemainnya yang semakin melambung. Berdasarkan data dari Transfermarkt, 6 pemain diaspora Indonesia masuk dalam daftar pemain dengan nilai pasar tertinggi di ASEAN. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola Indonesia mulai disegani tidak hanya di kawasan, tetapi juga di dunia internasional. Nama-nama seperti Maes Hilgers, Kevin Dix, Jay Idzes, Calvin Verdonk, Maarten Paes, dan Tom Haye kini menjadi sorotan. Mereka adalah pemain-pemain yang tidak hanya berkarier di liga-liga top Eropa, tetapi juga memiliki nilai pasar fantastis yang mencerminkan kualitas mereka sebagai pemain kelas dunia. Maes Hilgers, bek tengah berusia 23 tahun dari FC Twente, menempati posisi teratas dengan nilai pasar mencapai 156,4 miliar rupiah. Postur tinggi dan kemampuan bertahannya yang solid menjadikannya salah satu bek terbaik yang dimiliki Timnas Indonesia saat ini. Hilgers sudah mulai memperlihatkan kualitasnya di kancah internasional bersama skuad Garuda. Kevin Dix, pemain serba bisa yang kini membela FC Copenhagen, memiliki nilai pasar sebesar 78,2 miliar rupiah. Fleksibilitasnya untuk bermain di berbagai posisi bertahan membuatnya menjadi aset berharga bagi tim manapun, termasuk Timnas Indonesia. Kabarnya Dix akan bergabung dengan Bayern Mönchengladbach yang semakin menegaskan kualitasnya sebagai pemain papan atas. Jay Idzes, bek tengah yang memperkuat Venezia di Serie B Italia, memiliki nilai pasar 52,1 miliar rupiah.
Penampilannya yang konsisten baik di Liga Italia maupun bersama timnas Indonesia terus meningkatkan reputasinya sebagai salah satu bek muda terbaik di ASEAN. Sementara itu, Calvin Verdonk dari NEC Nijmegen memiliki nilai pasar 43,5 miliar rupiah. Sedangkan kiper Maarten Paes dari FC Dallas mencatat nilai 31,3 miliar rupiah. Angka yang sangat tinggi untuk seorang penjaga gawang di kawasan Asia Tenggara. Tidak ketinggalan Tom Haye gelandang berpengalaman Almer City dengan nilai pasar 26 miliar rupiah, turut melengkapi daftar pemain mahal yang dimiliki timnas Indonesia. Kehadiran pemain-pemain diaspora ini tidak hanya memberikan suntikan kualitas bagi skuad Garuda, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia. Dengan kombinasi pemain lokal berbakat dan dukungan dari pemain-pemain internasional berkelas, timnas Indonesia kini memiliki potensi besar untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Bagaimana menurut Anda? Apakah kehadiran pemain-pemain ini bisa menjadi awal kebangkitan sepak bola Indonesia? Yuk, tulis pendapat Anda di kolom komentar.